Sobat Ketemu Podcast, welcome back to KMB Talk. Hari ini Dimas happy sekali bisa ada lagi di KMB Talk. Karena seperti biasa di KMB Talk kita bakal ngobrol-ngobrol bervalue tentunya ya. Ada banyak yang akan kita bahas hari ini. Dan spesial hari ini kita tuh bakal ngebahas sesuatu yang mungkin dekat dengan teman-teman, terutama mungkin yang tinggal di dekat daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Kita akan ngulik langsung, mendengarkan langsung dari yang mengelola perbatasan Indonesia dan Timor Leste ini. Dan hari ini sudah ada di studio KMB Talk. Dimas bakal ngobrol sama Bapak Marta Anggoro. Selamat siang, sore, malam, pagi. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, jadi beliau ini adalah Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 NTT. Betul. Oke, dan secara spesifik hari ini kita tuh bakal ngobrol soal pengelolaan terminal lintas batas Indonesia dan Timor Leste. Nah, berarti ngobrolin soal Mota Ain spesifiknya, betul ya? Sebetulnya terminal ini banyak ya, ada di Bimoku, lalu juga ada di Mota Ain juga. Nanti Oh, kita berarti bahas. dari dan menuju Timor Leste. Betul, baik. Nah, kalau ngomongin soal itu tadi pengelolaan terminal lintas batas Indonesia dan Timor Leste, tadi sudah di-spill juga sama Pak Marta kalau ya udah terminalnya itu bukan hanya soal Mota Ain, tapi juga dari Kupang menuju ke Timor Leste. Nah, mungkin bisa Bapak ceritakan secara singkat peran dan tugas Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 NTT dalam mengelola transportasi darat khususnya di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Oke, baik. Terima kasih Kak Dimas. Sebelumnya mungkin saya izin jelasin dulu ya terkait dengan unit kerja kami. Jadi kami ini instansi kami bernama BPTD kelas 2 Nusa Tenggara Timur. Oke. Seperti itu. Unit kerja ini merupakan unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Nah, tugas wilayah kerja kami sebetulnya adalah melaksanakan fungsi Ditjen Perhubungan Darat se-Provinsi NTT. Oke. Gitu. Jadi layanannya banyak nih sebenarnya. Ada kami pengelolaan jembatan timbang, pengelolaan terminal tipe A, lalu juga ada pelayanan keperintisan, angkutan jalan maupun penyeberangan. Nah, seperti itu. Dan untuk fungsi kami sendiri di perbatasan, kami adalah pengelola terminalnya. Seperti itu. Jadi kami berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dari sisi prasarana dan sarana sehingga masyarakat dalam menggunakan transportasi ini merasa nyaman, aman dan tentunya berkeselamatan. Seperti itu, Kak Dimas. Oh, oke, jadi benar-benar dijaga maintenance-nya ya secara fokus itu. untuk terminal-terminal dengan tujuan internasional seperti Timor Leste. Nah, kalau ngomongin soal keberadaan terminal lintas batas itu seberapa penting sih sebenarnya keberadaan terminalnya bagi hubungan antar dua negara ini? Baik, sebetulnya fungsi terminal ini cukup penting ya dan strategis karena fungsi terminal sendiri itu sebetulnya menjamin pengguna jasa transportasi itu menjadi aman, nyaman dan naik turun penumpang itu tidak di sembarang tempat. Seperti yang kita tahu kan memang belakangan ini ada di masyarakat kita ini naik turun penumpang ada di jalan, ada yang gimana. Nah, dengan adanya terminal ini kita mau memberikan fasilitas kepada masyarakat baik dari itu Timor Leste maupun Indonesia sebuah prasarana yang memberikan rasa nyaman, aman, dan selamat tadi. Seperti itu. Oke, justru dengan adanya terminal ini, dari keberangkatan sampai tiba tuh benar-benar safety ya. Betul. Aman dari segala resiko. Iya. Nah, kalau ngomongin soal kondisi terkini dari transportasi antar negara Indonesia dan Timor Leste, khususnya di terminal lintas batas yang berada di wilayah NTT, seperti apa, Pak? Oke. Untuk saat ini total armada yang beroperasi sebanyak 8 unit. Seperti itu. Jadi 3 unit berasal dari negara Timor Leste dan 5 unit berasal dari negara Indonesia. Seperti itu. Nah, ini tiap hari memang melakukan perjalanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu untuk dari jumlah penumpangnya kita bisa melihat nih Kak Dimas, tiap hari ini selalu antusias masyarakat Indonesia maupun Timor Leste semakin meningkat. Bisa kita lihat di data produksi di terminal-terminal itu per hari itu bisa mencapai 60 orang untuk keluar masuk di Indonesia seperti itu. Dengan kapasitas bus biasanya berapa tuh Pak untuk satu bus? Untuk satu bus itu rata-rata di 32 seperti itu. Ya. Jadi ini fun fact juga untuk beta yang tinggal di Kupang, beta malah baru tahu kalau ternyata setiap hari itu ada bus yang dari dan menuju Timor Leste ya. Betul. Dan justru dari data yang sudah disampaikan, antusias masyarakat tuh banyak sekali. Banyak. Mobilitasnya tinggi ya untuk perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Nah, kalau ngomongin soal standar pelayanan atau SOP yang berlaku dalam pengelolaan terminal lintas batas itu seperti apa? Oke, baik Dimas. Jadi kami selalu berbenah ya. Jadi memang
goalsnya itu kami ingin menciptakan terminal rasa bandara. Seperti I itu. see, Jadi betul. di bandara itu kan sudah diberlakukan zonasi gitu ya. Jadi kita nggak boleh nih yang nggak punya tiket masuk ke dalam seperti Ya. itu. Terus juga di sana ada terkait dengan pengecekan X-ray. Nah itu juga kami dalam menuju ke situ. Sehingga terminal-terminal kami khususnya sebagai contoh terminal tipe Abimoku Ya. itu sudah menerapkan zonasi di mana para pengantar hanya diberlakukan sampai zona tertentu, wilayah tertentu. Begitu juga dengan penjemput. Nah, penumpang yang mau masuk juga nanti harus melalui X-ray dulu, harus dipindai dulu nih. Bawa-bawa apa? Karena kan memang kita menjaga ya, apalagi ini kan angkutan lintas batas negara gitu Iya, ya. betul. Sehingga kami sangat menjaga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan. Betul, Begitu. yang Dimas notice itu terminal rasa bandara. Betul, Karena kan itu kalau dia. ngomongin soal terminal Bimoku ya, Iya, itu kan belum lama juga jadinya, betul ya Pak? betul betul. Baru berapa lama sih terminal Bimoku itu? Sebetulnya terminal ini sudah selesai dari 2024 ya. 2024 seperti itu. Nah, ini juga tapi pelayanan dari ALBN ini sudah jalan dari 2023 karena kita harus pemenuhan atau fasilitas-fasilitasnya seperti itu dan Betul. ini posisi di 2025 ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Ya karena Gitu. begitu awal jadi bangunannya aja kita yang lewat situ kayak ini apa, terus kayak Betul. beda aja kalau dibilang terminal bus tuh awalnya dibilang ini terminal bus kayak masa sih? Tapi memang sejalan dengan goals yang Betul. mau dicapai tadi kan terminal rasa bandara. Kalau dari looks-nya kita belum merasakan ke dalamnya udah kelihatan banget tuh ya, iya sih. Ya. Sejalan dengan goals-nya. Nah, kalau membahas soal prosedur pelayanan penumpang dari dan menuju Timor Leste Ya, itu ada SOP-nya sendiri nggak dari terminal-terminal kita di Indonesia? Oke, kita berbicara terkait dengan SOP yang ada di terminal tipe Abimoko ya, yang domainnya ada di Indonesia. Ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan, untuk saat ini penumpang yang akan pergi ke Timor Leste itu harus melakukan check-in dulu ke Oke. counter Counter PO check. busnya begitu kan, dia mengkonfirmasi bahwasanya sudah hadir. Lalu kemudian mereka menunggu kendaraan ini di ramcek. Ramcek ini adalah sebuah kegiatan di mana petugas kami dari perhubungan itu memeriksa kendaraan tersebut layak nggak jalan gitu. Jadi kendaraan yang beroperasi ini kita pastikan keselamatannya seperti itu. Nah, apabila nanti ramcek sudah selesai gitu kan ya, baru nanti penumpang dipersilakan untuk masuk. Tuh masuk, dicek terkait dengan tiketnya sudah sesuai, lalu kemudian dicek untuk X-ray-nya tadi, untuk barang pindainya. Takutnya ada yang membawa barang-barang yang tidak Betul. boleh. Nanti setelah itu baru masuk ke dalam bus untuk berangkat. Demikian. Oh, oke, berarti memang ya tadi ya balik lagi ke goals terminal rasa bandara. Betul. Secara pelayanan prosedur yang memang harus dilewatin oleh customer juga memang the real seperti di bandara dari check-in ke X-ray. Berarti lewat imigrasi juga kan karena kan internasional atau di perbatasan baru. Di perbatasan. Begitu. Iya, betul. Nah, kalau ngomongin soal tadi ya goals-nya adalah terminal rasa bandara pasti ada dong fasilitas-fasilitas yang fasilitas utama terutama ya yang harus tersedia di terminal lintas negara supaya pelayanannya lebih optimal. Tuh apa aja fasilitas utama yang wajib ada banget di terminal itu? Baik, untuk fasilitas di terminal internasional sendiri seperti yang tadi juga Kak Dimas menyambung ya terkait ada imigrasi, ada karantina begitu ya. Di terminal internasional ini juga fasilitas umum seperti adanya toilet yang bersih, lalu juga ruang tunggu penumpang, dan yang nggak kalah penting dan jarang diperhatikan adalah tempat istirahat para supir nih. Betul, karena kan memang mereka ini juga harus diperlakukan sebagaimana mestinya gitu ya. Karena mereka lah nahkodanya. Betul, mereka yang memegang kemudi kendali daripada kendaraan, sehingga mereka juga harus ada disediakan tempat-tempat istirahat dan fasilitas yang memadai sehingga mereka dalam melakukan perjalanan kurang lebih hampir 6 jam ya menuju ke lokasi perbatasan ini, badan mereka itu prima dan fit. Bahkan lewatin perbatasan juga it takes time juga kan, butuh beberapa jam lagi sampai di Dili, betul ya. Nah, itu tadi ternyata memang banyak detail-detail yang justru memang harus diperhatikan. Dan Dimas juga setuju banget sih kalau ngomongin soal pengemudinya berjam-jam nyetir itu kita nyetir setengah jam aja kan udah rasa capek banget, apalagi mereka yang takes belasan jam juga ya untuk sampai ke kota Dilinya, dan memang mereka diperhatikan untuk disiapkan tempat istirahat. Nah, itu Dimas pikir juga itu salah satu fasilitas yang mungkin tidak terpikirkan orang awam, tapi dari BPTD ya yang bisa memperhatikan itu. Nah, kalau ngomongin ini dari sudut pandang POV-nya BPTD, apa sih dampak positif terbesar Pak hadirnya transportasi antar negara buat masyarakat di perbatasan atau mungkin dari Kupang dan Timor Leste? Oke, baik. Ini agak sedikit ngomongin makro lagi ya. Kalau sebenarnya dampak
terkait dengan adanya angkutan lintas batas negara ini sebenarnya sangat banyak ya. Yang pertama yang paling kita pahami bersama jalinan silaturahmi Iya, atau kepersaudaraan antara, karena kan dulunya kita satu nih ya. Di betul. Pulau Timur ini kita satu antara Indonesia dengan saudara-saudara kita di Timor Leste, sehingga dengan adanya layanan ini tentunya akan mempermudah nih mobilisasi. Betul. Begitu ya. Yang dulunya masyarakat itu kalau mau ke Dili harus turun di Mota Ain, Mhm. berjalan lalu mencari kendaraan lagi. Nah, sekarang nggak perlu. Oh, Jadi oh, iya teman-teman iya. berangkat dari Kupang di Mota Ain itu hanya pengecekan imigrasi gitu Mhm. kan. Lalu melanjutkan perjalanan dengan kendaraan yang sama menuju Dili. Nah, ini tentunya Mhm. pasti akan memudahkan dari teman-teman untuk menjaga atau silaturahmi. Di samping itu juga sebetulnya dari sisi peningkatan perekonomian hal ini juga akan menunjang karena Mhm. kan dengan aksesibilitas yang sekarang semakin mudah tentunya membuka peluang masyarakat NTT khususnya untuk bisa mengembangkan usaha-usaha ataupun peluang-peluang bisnis lainnya seperti itu. Sehingga juga kami berpikir sebetulnya dengan adanya kerjasama sekarang angkutan lintas batas negara, Mhm. khususnya pemerintah Provinsi NTT harusnya lebih melihat peluang ini Betul. untuk bisa menjalin kerjasama-kerjasama lain di bidang apapun itu, sehingga masyarakat NTT khususnya di wilayah perbatasan itu semakin meningkat perekonomiannya, gitu. Betul, betul banget karena, sebagai yang orang yang tinggal di Kupang juga Dima Mhm, tuh sering perhatiin mhm, kunjungan, eee, wisatawan dari betul, Timor Leste ke Kupang tuh juga banyak cukup banyak sebenarnya. sekali. Dan sebenarnya dengan ada fasilitas terminal ini dan apalagi fasilitasnya benar-benar sudah maju, Mhm, diperhatikan dengan baik, justru ini bisa meningkatkan, customer lebih banyak lagi karena iya, kan dengan ada fasilitas yang baik, fasilitas yang nyaman, mhm, kita jadi lebih kayak, oh ada pilihan nih selain kalau mau bawa kendaraan sendiri biar nggak ada capek, ada terminal yang sudah oke jadi kita bisa berangkat menggunakan bus gitu. Nah, kalau masih ngomongin soal hubungan antar mhm, dua negara ini, kalau mhm, ngomongin soal transportasi lintas negara ini kan juga berkontribusi mhm, dalam hubungan diplomatik nih, mhm. diplomatik dan sosial antar dua negara. Nah, itu gimana sih dari BPTD melihatnya sejauh ini hubungan diplomatik dan sosial antar Indonesia dan Timor Leste dengan adanya terminal ini? Iya, baik, jadi memang untuk yang angkutan lintas batas ini kan khusus untuk penumpang ya, Mhm. dan ini sekarang mulai bergerak ke, hubungan diplomatik untuk angkutan barang, gitu. Oke. Jadi memang, seperti yang kita tahu bahwasanya memang Timor Leste dan Indonesia ini hubungan kerjasamanya cukup baik Mhm. di berbagai bidang. Nah, ini sedang digodok terkait dengan, rencana kerjasama khususnya di angkutan barang, Mhm. sehingga baik negara Indonesia maupun Timor Leste sama-sama diuntungkan terkait Mhm. dengan penyelenggaraan angkutan barang ini. Nah, tentunya dengan ada terminal ini juga akan mempermudah, teman-teman dalam melakukan pelayanan ya, karena kan kalau kita ngomongin, angkutan barang CIU itu banyak prosedurnya ya, ada Mhm. imigrasi, ada bea cukai gitu kan. Namun kalau misalnya sudah ada saat ini terminal barang itu semuanya terpadu dalam Oke. satu terminal itu, sehingga teman-teman angkutan barang dalam kepengurusan, baik itu dokumen, administrasi, maupun pengecekan itu bisa dilakukan di suatu tempat itu. Sehingga Mhm. tentunya diharapkan juga, hubungan diplomatik dengan adanya fasilitas yang sudah bagus ini, tentunya akan semakin menambah rasa kepercayaan nih, Betul. gitu. Sehingga tentunya ya balik lagi ke output-nya terakhir adalah peningkatan ekonomi Mhm. masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Timur, Betul, gitu sih. peningkatan ekonomi karena memang hubungan dua negara ini, justru hal-hal kecil bukan hal kecil justru ya kayak, Mhm, penyediaan fasilitas transportasi iya, itu bikin hubungannya akan semakin baik dan betul, akan banyak value-nya juga kan akhirnya bisa iya, tercipta. mhm, Nah, kalau ngomongin soal pengelolaan yang mhm, dilakukan mhm, secara berkala dari BPTD, mhm. apa sih tantangannya Mas? Tantangan terbesar dalam, mengelola terminal lintas batas Indonesia Timor Leste? Oke, baik, untuk tantangan kami saat ini sih sebetulnya kalau dari sisi prosedur, dari sisi pelaksanaan itu kan sudah tidak ada masalah. Mhm. Hanya memang yang sekarang menjadi concern kami terkait dengan tantangan adalah bagaimana cara kita meramaikan terminal nih, Nah, iya tadi iya. Mas. Karena yang tadi saya sampaikan di awal Mhm. bahwasanya, masyarakat Nusa Tenggara Timur atau masyarakat Indonesia lah pada umumnya nih, Mhm. masih, menganggap terminal itu seperti zaman dulu nih, minta maaf, yang Betul betul tempatnya itu betul. kumuh, Mhm. terus banyak juga, tingkat keamanannya tidak baik, seperti itu Mhm. kan. Nah, ini yang kita sedang ubah paradigma bahwasanya terminal ini sekarang menjadi tempat yang nyaman, Ya. tempat yang aman gitu kan, dan memang berfungsi untuk naik turun penumpang, Iya iya begitu ya. iya. Nah, ini yang, kita sekarang mengajak kepada masyarakat NTT khususnya di Kota Kupang, mari kita bersama-sama ya kita datang di Terminal Bimoku Mhm. dan kita gunakan fasilitas yang sudah disiapkan oleh negara, Betul begitu ya. betul. Sehingga di sana, menjadi ramai karena
nantinya nih Kak Dimas, di terminal tipe Abimoku tuh juga di atas itu sudah disiapkan tenan-tenan yang nantinya sudah I see. siap untuk Betul dari, betul. teman-teman pengusaha gitu untuk Heeh. masuk ke sana, sehingga Iya makin iya iya. rame tuh Iya. terminal gitu. Bener-bener kayak bandara ya, Iya karena sih, ada kafetarianya di betul. atas. Nah, tapi Mhm, kalau ngomongin soal itu tadi ya, ini mhm, alasan kenapa Pak Marta hari ini datang ke KMB, karena mungkin mau menghilangkan stigma itu ya. Salah betul. satu caranya dengan ngobrol sama Dimas di KMB. Karena kita pengen banget berbagi Mhm, ke teman-teman sobat Ketempo Podcast yang lagi nonton mhm mhm. tentang bagaimana tentunya negara tuh punya effort gitu ya Iya, untuk menghilangkan stigma-stigma yang mungkin ada di pikiran kita kayak, aduh kayaknya naik bus enggak deh soalnya banyak banget lah mhm, stigma-stigma negatif dan justru dengan hadirnya Pak Marta hari ini tuh ya mau mengubah mindset kita bahwa justru sudah semaju itu. iya Nah, betul, apalagi ya Kupang kan salah satu perbatasan kan, iya, ada perbatasan negara jadi udah pasti perhatiannya negara melalui teman-teman mhm, BPTD itu sudah se-eksklusif itu memajukan fasilitas terminal terutama yang ada di Bimoku, terminal keberangkatan dan kedatangan itu dibikin senyaman mungkin jadi untuk kita yang mau traveling itu juga sudah bisa menikmati fasilitasnya dengan baik. betul, siap. Nah, kan ini udah mau hari raya nih, Mhm Pak. mhm, Natal oke, tahun baru tuh kan biasanya kayak naik gitu, iya, melunjak mhm mhm, penumpangnya untuk bepergian. mhm, Nah, itu gimana tuh mengatasi fluktuasi jumlah penumpang? Karena kan sebentar lagi mau libur Natal, tahun baru. oke, baik Kak Dimas. Eee, Kami di Dijen Perhubungan Darat selalu berkoordinasi ya tentunya selalu mengantisipasi adanya pelonjakan penumpang di masa-masa Hmm, liburan, baik itu Natal Tahun Baru, Lebaran, iya. atau libur sekolah. Mhm. Nah, upaya yang kami lakukan salah satunya adalah kami selalu menghimbau kepada operator untuk bisa membuka layanan penjualan tiket itu H-3, Oke, seperti itu. Seperti kereta jadi, di mana misalnya berangkat hari, Rabu, di hari Senin dia sudah sudah bisa membuka, beli. betul. Mhm. Dengan tujuan ini adalah untuk bisa mengantisipasi berapa sih jumlah penumpang yang akan berangkat, seperti itu. Betul. Nah, apabila ternyata pada hari tersebut kita dapati jumlah penumpangnya itu besar, tinggi begitu ya. Nah, kami akan melakukan langkah-langkah atau mitigasi terhadap permasalahan tersebut. Salah satu contohnya adalah dengan penambahan armada, Mhm. seperti itu. Sehingga kami tidak ingin, masyarakat yang sudah datang dan percaya kepada angkutan jalan gitu kan ya, Mhm. itu menjadi, eee, apa ya, kecewa begitulah, Mhm. kecewa terhadap pelayanan ini. Sehingga kami sangat berupaya untuk bisa memberikan pelayanan yang baik dan ramah tentunya kepada pengguna jasa, seperti itu. Oke, dan memang sih kalau ngomongin soal lonjakan penumpang mungkin ya Mhm, salah satu solusinya adalah iya, bisa beli tiket sebelum hari ya. Berarti betul. sejauh ini memang pembelian tiket tuh hanya bisa di hari H keberangkatan? Oh, tidak juga, Enggak juga? tidak juga, heeh, Berarti sekarang udah bisa booking dari jauh-jauh hari tidak juga? bisa. Malah, beberapa operator, salah satu operator itu sudah, penjualan tiket melalui Traveloka. Oh, udah ada juga Iya, berarti ya? betul. Makanya, beli di Traveloka, nanti datang ke terminal hanya untuk check-in gitu Untuk kan, check-in. lalu berangkat. Semudah itu ternyata ya. Jadi kayak Sangat kalau ada mudah. planning jalan-jalan ke Timor Leste, saya sih jadi pengen ya begitu tahu ada fasilitasnya sudah Betul. selengkap dan seupdate Hmm, ini jadi bikin justru travelingnya tuh nggak bingung. Karena iya. kan jujur ini cerita dikit ya Mbak Mhm, Marta karena banyak teman-teman Dimas juga kayak beberapa kali travelingnya ke mhm, Australia mhm. itu lewat Timor Leste. Oke Nah, karena oke dari oke. segi kayak kalau kita total-totalan Mhm, tiket kalau berangkat dari Bali dari mhm, Jakarta tuh ternyata dengan dari Kupang ke Timor Leste mhm, pakai jalan mhm, darat, mhm. terus flight dari Timor Leste ke Australia tuh lebih murah, Oh, lebih oke oke terjangkau. Ini oke. hack juga ya buat Iya, teman-teman yang oke. nonton. Itu lebih murah lagi kalau naik bus ALB. Makanya, Jauh jadi lebih murah kayak lagi. oke ini bisa jadi solusi saya jadi langsung Oke. kepengen berangkat juga nih. Nah, tadi Mhm, ngomongin soal tantangan kan, Pak sempat mhm, tadi bahas soal tantangan dan mhm, juga lonjakan penumpang mhm, di menjelang libur Idul mhm, mhm, Fitri, Natal Tahun Baru, libur sekolah. Nah, sejauh ini kalau ini ngomongin soal data ya. mhm, oke. Sejauh ini semenjak terminal Bimoku beroperasi itu Mhm, sudah paling banyak-banyaknya tuh lonjakannya waktu libur apa dan kisaran berapa tuh yang dari datang dan pergi oke. jumlah Eee, penumpang? Paling banyak jadi di tahun 2024 ya. Jadi di Mhm. 2024 itu, keberangkatan dari Indonesia menuju ke Timor Leste itu hampir satu kali keberangkatan, itu hampir 150. Jadi, waktu itu kami, akhirnya harus menambah armada kurang lebih ada 4 yang Wah, diberangkatkan situ. Jadi memang, mungkin juga kebetulan berbarengan antara libur, lebaran dan libur sekolah ya, karena kan memang betul. pemerintah kita sering menggabungkan gitu Iya ya, benar kebetulan benar ya. benar. Jadi libur, lebaran bergabung dengan libur, Libur sekolah. sekolah. Nah itu yang Mhm. ternyata, demand daripada masyarakat cukup banyak,
Sehingga ya memang karena sudah diantisipasi tadi pembelian tiket H-3, kita dapat info, wah ini ada pelonjakan nih Pak. Kalau reguler nggak bisa, oh ya sudah kita tambahkan armada seperti itu. Wah ini ternyata perhatiannya se-eksklusif itu karena kan Iya. kalau yang Dimas pikir ya armada yang tersedianya gimana ya berangkat ya udah, kalau misal kita nggak dapat seat nggak bisa, tapi Wah, justru jangan dong. dari BPTD memperhatikan itu, artinya kalau memang ada lonjakan penumpang benar-benar penumpangnya diperhatikan, akhirnya ada upaya dari BPTD untuk ya penambahan armada. Betul. Jadinya semuanya bisa berangkat di tengah lonjakan penumpang itu. Nah karena kan kalau ngomongin soal lonjakan penumpang itu setahu Dimas kemarin juga ini bukan hanya soal liburan ya, bukan soal liburan Natal, liburan Idul Fitri sekolah, tapi kemarin juga ada kunjungan Paus ke Timor Leste. Nah itu kan di luar momen-momen itu ya, yang 3 momen liburan itu juga banyak tuh lonjakan penumpangnya pasti. Iya. Kalau pada momen spesial seperti itu ya, jadi memang kunjungan petinggi atau pimpinan-pimpinan suatu negara pasti kita ada armada tambahan itu, jelas ke Dimas, karena memang posisinya juga banyak jamaah ya waktu itu yang request terhadap permintaan untuk menuju lokasi tersebut, sehingga ya sudah akhirnya armada-armada yang standby ada di Kupang kita berangkatkan seperti itu. Oke, jadi memang benar-benar sudah sigap membaca peluang ke depan ini, kira-kira ada kunjungan apa, momen-momen tertentu yang dibilang momen spesial tadi. Nah ini kalau ngebahas soal risiko kecelakaan nih Pak Marta, nah berdasarkan data itu gimana untuk laporan kecelakaan yang terjadi belakangan? Oh baik, terima kasih. Untuk angkutan lintas batas negara sendiri, jadi alhamdulillah ya posisi saat ini sampai dengan hari ini belum pernah ada laporan kecelakaan. Karena juga tadi saya sampaikan di awal, bus yang mau berangkat dari Indonesia dari Terminal Bimoku ini selalu kita ramcek ya, selalu diperiksa baik alat remnya seperti apa, lalu juga lampunya seperti apa, sehingga kita meminimalisir terjadinya kecelakaan itu. Betul. Seperti itu. Karena kan kalau ngomongin soal armadanya itu kan berarti vendor tuh, kerjasamanya sama vendor. Berarti hubungan dari BPTD sama vendor juga berarti ya bisa hubungannya tuh baik sekali karena memang sebegitu diperhatikannya ya. Berarti kerjasama sejauh ini dengan vendor seperti apa untuk armada? Baik, untuk kerjasama selama ini alhamdulillah bagus ya, karena kita kan posisinya sebagai pengawas Mas. Jadi vendor ini mereka memang berusaha untuk melakukan penyelenggaraan terkait dengan angkutan lintas batas negara, dan kami sebagai regulator sebagai pengawas. Nah, kami tiap hari juga selalu mengawasi apa saja yang menjadi SPM, standar pelayanan minimum terhadap bis-bis ataupun operator itu. Nah, kalau memang ternyata dalam suatu ketika kami mengawasi didapat hal-hal yang tidak sesuai, kami tidak segan-segan untuk menegur seperti itu. Kalau memang malah seperti tadi dalam rancek ternyata bus itu dinyatakan tidak layak jalan, ada yang masalah misal dalam ban atau rem. Nah, ini kami tidak berangkatkan. Kami harus meminta cari armada ganti. Armada pengganti. Betul. Sehingga armada yang berangkat ini kita pastikan betul-betul layak jalan. Betul. Gitu. Ini sobat Ketompo Podcast yang nonton benar-benar diperhatikan sedetail itu. Bahkan tadi juga Pak Marta melaporkan kalau risiko kecelakaan ya syukur alhamdulillah sejauh ini belum pernah terjadi ya. Karena memang sebelum keberangkatan selalu ada pengecekan yang sedetail itu. Bahkan ya dari BPTD tidak segan-segan untuk tidak memberangkatkan armada kalau memang ada hal kecil yang menjadi masalah, karena justru hal kecil itu yang bisa jadi besar ya kalau kayak udahlah ini kan kecil nggak apa-apa, justru itu tuh yang diperhatikan banget ya sejauh ini. Nah kalau ngomongin soal fasilitas, karena kan tadi sudah diceritakan sama Pak Marta kalau fasilitasnya sudah semaju itu, bahkan ada beberapa planning yang sudah direncanakan untuk pengembangan fasilitasnya. Nah itu tadi ngomongin soal rencana pengembangan, ada nggak sih rencana pengembangan fasilitas yang lagi ditekunin sama BPTD untuk terminal kita? Oh ya, oke. Untuk pengembangan fasilitas sebenarnya kalau secara fungsi daripada terminal itu semua sudah terpenuhi. Nah, untuk fokus kami sekarang adalah pengembangan fasilitas untuk fasilitas penunjang seperti yang tadi saya sampaikan, adanya coffee corner, terus juga pusat pembelanjaan. Nah, itu yang sedang kami jajaki, kami coba penuhi. Kami juga sekarang menggandeng teman-teman nih. Saya juga mungkin sekedar promosi juga ya. Jadi bagi teman-teman juga pengusaha yang tertarik untuk berinvestasi atau berusaha di terminal tipe Bimoku, kami selaku pemerintah sangat open gitu ya. Jadi silahkan datang, melihat, meninjau lokasi usahanya seperti itu, sehingga ada ketertarikan untuk bisa berusaha di situ. Nah ini buat teman-teman yang lagi nonton yang punya usaha, terutama oleh-oleh keripik, apalagi kain tenun, apalagi. Ini kan kalau ngomongin soal terminal kedatangan dan keberangkatan ya oleh-oleh itu it's number one sih. Kalau kita di bandara juga itu kan di atas tuh banyak tenan-tenan yang jualan oleh-oleh khas NTT. Nah ini mungkin teman-teman yang punya usaha-usaha demikian yang sudah disampaikan mungkin pengen kerja sama BPTD terutama di terminal bus, itu bisa dikontak kemana Pak?
Bisa nanti menghubungi di Kasubag Tata Usaha kami ya, karena kalau enggak langsung saja ke kantor kami di Jalan Timurraya di Osapa. Seperti itu. Bisa langsung koordinasi dan kita menyambut baik untuk antusiasme khususnya warga Kupang begitu. Oke, ini kan karena ngomongin soal pengembangan fasilitas ya. Tadi juga Dimas udah dengarkan langsung ternyata memang banyak fasilitas yang memang lagi coba dikembangkan sama BPTD. Mungkin tambah kursi pijat kali Pak ya. Boleh, betul banget. Karena lumayan Iya, pegel kalau oke, duduk oke, lama ya oke. kan. Jadi pas nyampe atau sebelum berangkat direlaksasi dulu ada kursi pijat. Iya. Karena kan kalau di bandara ada tuh Boleh. beberapa Nanti kursi kami pijat. coba jajaki ya providernya. Mungkin juga ini sekedar ngasih masukan ya. Ini just info aja Kak Dima. Jadi posisi penumpang yang dari Timor Leste ke Indonesia itu banyaknya sebetulnya cuma transit loh. Oke. Iya, jadi mereka tiba kan malam ya. Sampai sini kan jam 6 sore begitu ya. Mereka rata-rata sebagian besar itu paginya melanjutkan penerbangan dari bandara. Dan mereka tuh sebetulnya mencari hotel transit di sekitar situ. Betul. Nah, sebenarnya terminal tipe Abimoko ini sangat strategis nih. Iya betul. Jadi turun betul. dari bus, naik ke atas misalnya, naik ke atas langsung tidur hotel di situ. Dekat itu Begitu. yuk. Dicari investor-investor. Ini peluang nih ya untuk jangka waktu panjang ke depan. Karena kayak itu tadi di daerah Bimoku juga kebanyakan kan daerah kampus ya, daerah perkuliahan. Jadi kayak belum ada betul hotel-hotel di situ. Nah ini mungkin bisa ya ada yang kepikiran mungkin untuk buka hotel dekat Bimoku bisa jadi kerjasama sama BPTD tuh. Bisa banget. Nah kalau ngomongin soal makin kesini kan tuh segala sesuatu sudah didigitalisasi. Baik, betul. Nah ini kalau ngomongin soal upaya dari BPTD sendiri ini sudah sejauh mana untuk mendigitalisasikan si terminal Bimoku ini? Oke, baik. Terutama yang kami fokuskan adalah digitalisasi di pelayanan ya, Kak Dimas. Jadi yang pertama yang kita kejar adalah terkait dengan pembelian tiket secara online gitu. Nah itu dari keseluruhan PO Bus yang sekarang ada, memang baru satu yang sudah bisa dilakukan jual beli tiket melalui e-commerce seperti itu. Dan berikutnya terkait dengan pelayanan kami juga sebetulnya untuk tracking bus kami juga sedang lagi masa pengembangan di mana nanti masyarakat Kupang NTT khususnya itu bisa men-tracking nih bus yang dinaikin saudara saya ini sudah sampai mana begitu. Jadi kan memang kalau di pesawat kita ada flag radar ya bisa melihat posisi pesawat sampai mana. Nah itu juga mungkin kita akan terapkan di bus sehingga nanti para penjemput tidak harus menunggu terlalu lama. Bisa melihatnya sudah sampai 0 pagi nih baru bergerak menuju Bimoku seperti itu. Nah ini memang dalam posisi tahap penjajakan karena memang ada wilayah-wilayah di Nusa Tenggara Timur ini tidak terjangkau GPS ya. Betul, iya lagi. Jadi betul. Memang itu yang sedikit kayak tahu-tahu hilang sinyal. Nah ini memang sedang kami coba kembangkan atau cari solusinya sehingga nanti terhadap blind spot-spot seperti itu kita masih bisa tracking seperti itu. Karena ini juga menyangkut keselamatan juga penting kan Dimas. Kalau misalnya terjadi apa-apa, maaf bisa ya, di tracking. itu bisa kita langsung tahu posisinya di sini, gitu kan. Langsung kita bisa mencari mana nih unit yang terdekat atau Polres atau Polsek sehingga koordinasinya lebih mudah. Mungkin itu sih. Oke, jadi memang diperhatikan banget karena memang itu menyangkut dengan keselamatan. Jadi justru salah satu upaya yang didigitalisasikan itu juga ada itu tadi ya pemantauan kendaraan atau tracking tadi. Nah, kalau ngomongin soal kayak sistem tiket, layanan penumpang itu sejauh mana udah didigitalisasikan? Untuk pelayanan tiket posisi jadi masih melakukan, jadi minta maaf juga Kak Dimas saya harus menyampaikan memang kan tidak semua masyarakat kita ini paham teknologi ya begitu kan. Jadi memang mau bagaimanapun tetap kami menyaran kepada PO Bus untuk bisa tetap ada penjualan tiket go-show nih. Gitu. Jadi masyarakat yang tidak mengerti terkait dengan hal-hal seperti itu bisa langsung datang ke terminal Bimoku untuk membeli secara langsung. Iya betul. Karena terutama untuk calon penumpang yang kalau saya sukanya online karena dasarnya mageran Pak ya. Jadi takutnya kalau ke sana tuh harus ngantri. Jadi mungkin prefernya online. Tapi justru itu tadi diperhatikan. Jadi ada online, ada offline-nya juga. Jadi supaya semua kalangan penumpang itu bisa terjangkau juga untuk pembelian tiket. Nah, kalau tapi ngomongin soal digitalisasi, nah berarti kan sekarang tuh pengaruh sosial media itu kan udah besar banget ya Mas di seluruh kalangan masyarakat bahkan. Nah, kalau dari BPTD sendiri tuh gimana menanggapi itu dan apakah sudah ada langkah-langkah untuk oke ini kita share ke sosial media untuk berbagi terkait dengan perkembangan terminal? Baik, terima kasih. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri bahwasanya perkembangan media ini sangat masif sekali dan kami selaku pemerintah bukan menolak ya, tapi kita harus bisa mengimbangi begitu. Nah ini juga
kebetulan teman-teman kami di kantor gitu juga banyak anak muda nih, banyak Gen Z gitu ya. Jadi memang untuk saat ini kami untuk promosi, menyampaikan informasi kita sudah sangat masif juga. Kita juga mengikuti tren di TikTok, di Instagram, lalu di YouTube. Jadi memang semua platform kita sudah masuk untuk bisa mensosialisasikan khususnya terkait dengan transportasi di Nusa Tenggara Timur seluruhnya. Begitu. Betul banget, karena kan sekarang sosmed adalah free marketing. Betul, ya kan, dulu kan kalau marketing tuh nyari strategi banyak banget, harus gini. Nah sekarang ada sosmed kayak tidak perlu bayar apapun, cukup dikelola dari handphone sendiri, isi marketing, free marketing. Jadi udah langsung bisa dipromosikan. Karena kan tadi salah satu upaya yang mau dilakukan BPTD adalah itu tadi ya, mendekatkan terminal ini ke seluruh kalangan masyarakat. Jadi supaya lebih dekat, orang lebih tahu dan lebih kenal. Dan itu tadi justru dengan adanya sosial media ini bisa dipergunakan untuk masyarakat lebih mengenal. Mungkin ke depan bisa kerjasama dengan influencer, Pak. Baik. Influencer diajak jalan-jalan ke terminal Bimoku, jadi bisa dipromosikan seberapa maju terminal Bimoku, dan jadinya ini bisa mendatangkan peluang calon penumpang juga. Ya, saya jadi banyak ngasih saran juga hari ini. Jadi curhat. Ini masukan bagus buat kami juga, karena kan memang biar untuk saling berkembang gitu ya, kita mengembangkan terminal. Nah, kalau ngomongin soal inovasi, mungkin dalam waktu dekat dan ke depan, apa sih inovasi yang ingin BPTD dorong supaya terminal lintas negara ini lebih efisien dan lebih modern? Baik, terima kasih. Untuk inovasi yang akan kami lakukan dalam waktu dekat, selain tadi ya pengembangan untuk area-area komersil, yang kami dorong untuk bisa menjadi lebih efisien adalah keberlanjutan angkutan. Jadi memang seperti yang kita tahu, misal kita turun dari bandara, di sana harus sudah ada angkutan lanjutan nih, baik itu taksi ataupun angkutan umum lainnya. Nah, untuk terminal tipe Bimoku ini juga kami sedang mengembangkan untuk angkutan lanjutan, baik karena terminal ini sebenarnya tidak hanya diuntukkan untuk angkutan lintas batas, tapi juga diperuntukkan untuk angkutan perkotaan, angkutan AKDP seperti itu, sehingga semuanya terintegrasi di terminal tersebut. Nah, ini yang sedang kami dorong, sehingga nanti teman-teman ketika turun dari angkutan lintas batas ini, mereka sudah tahu nih pilihannya banyak. Mau naik taksi silakan ada, mau naik angkutan umum ada. Jadi banyak pilihan. Itu inovasi yang sering kita kejar. Karena itu ya konektivitas, benar. Konektivitas. Jadi biar lebih gampang, karena kan tidak semua penumpang tuh tujuan akhirnya terminal Bimoku. Jadi dari situ harus ada konektivitas biar lebih efisien, penumpang lebih dimudahkan tuh justru dengan fasilitas-fasilitas itu sebenarnya. Nah, kalau sekarang ngomongin soal masa depan. Nah, kan tadi sudah banyak banget Pak Marta sharing soal inovasinya, ke depan mau ngapain, terus kayak goals yang mau dicapai terminal Bimoku sendiri. Nah, sekarang kalau ngomongin soal masa depan transportasi antar negara. Nah, menurut Pak Marta sendiri gimana melihat yang sekarang ada di perbatasan di NTT? Jadi saya melihat provinsi NTT ini sebenarnya provinsi yang strategis kan, Mas. Karena memang provinsi ini berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Nah, kalau saya melihat ya dari angkutan lintas batas negara yang saat ini ada, Kupang Dili, sebetulnya itu sangat potensial lagi untuk membuka rute-rute baru seperti Kupang Oyekusi. Itu kan karena memang ada juga permintaan untuk menuju ke Oyekusi. Itu juga. Selain itu juga mungkin ada Kupang, Malaka ke Suai, ke arah Malaka itu. Nah itu sebenarnya pengembangan rute-rute ini sangat strategis ya, karena juga posisi saat ini kami coba mendorong terkait dengan permintaan masyarakat terkait dengan pembukaan rute ini. Hanya saja memang karena hubungan diplomatis gitu ya, jadi memang harus melibatkan banyak stakeholder, Kementerian Luar Negeri, juga Kementerian Perhubungan. Tapi saat ini sedang diproses. Jadi saya sampaikan memang untuk saat ini sedang dalam proses penetapan. Semoga dalam waktu tidak terlalu lama rute-rute tersebut bisa ada gitu kan, sehingga pelayanannya bisa dilayani untuk masyarakat. Nah, itu tadi karena kan memang yang Dimas dapat dari tadi yang di-sharingkan sama Pak Marta juga, dengan adanya terminal ini sebenarnya memudahkan banyak hal ya, mendekatkan yang jauh dan bikin banyak hal menjadi mudah justru dengan ada mobilitas antar negara ini. Dan justru mungkin kedepannya ya perhatian pemerintah akan terminal perbatasan ini juga sebenarnya harus lebih optimal. Jadi untuk pengembangannya akan lebih cepat dan lebih akan dekat ke masyarakat karena memang fasilitasnya sudah sangat mumpuni. Nah, kalau ngomongin soal jauh ini tuh sudah ada berapa armada Pak yang beroperasi? Untuk saat ini sudah ada 8 armada. Dan ke depan akan bertambah lagi atau gimana? Selalu mengikuti demand seperti itu. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan,
kalau kita ngomongin bisnis kan nggak mungkin mereka menyediakan armada terlalu banyak padahal demandnya Betul. sedikit. Nah ini teman-teman operator juga menyesuaikan untuk saat ini yang beroperasi 8, tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Betul, Seperti itu. karena tadi juga diceritain di momen-momen tertentu tuh ada memang lonjakan penumpang dan Betul. dari BPTD sendiri sangat sigap untuk ya koordinasi antar vendor supaya ada penambahan armada. Jadi segala masalah yang timbul tuh dengan cepat bisa dicarikan solusinya. Kalau ngomongin sejauh ini sudah beroperasi Terminal Bimoku, nah bagaimana dari BPTD sendiri akomodir kritik dan saran dari penumpang? Ya. Itu seperti apa penanggulangannya? Oh baik, terima kasih. Jadi memang kami selalu melakukan survei kepuasan ya. Jadi memang per triwulan kami selalu memberikan kuesioner atau kita menyediakan barcode gitu kan. Jadi memang pengguna itu bisa secara bebas karena memang kan sekarang kan keterbukaan ya. Keterbukaan, jadi kita menerima segala masukan dari teman-teman. Nah, kami selaku pengelola daripada terminal tipe A ini, kami selalu melihat nih apa sih yang menjadi masukan dari teman-teman. Misal ya minta maaf ada yang mengkoreksi masalah kebersihan, mungkin juga ada yang petugas kurang ramah. Nah itu kami menjadi bahan evaluasi kepada teman-teman di lapangan juga. Karena memang yang kepala saya, Pak Kepala Balai gitu kan selalu tekankan adalah pelayanan nomor 1 kepada masyarakat tuh bisa dibilang harga mati lah gitu kan. Betul. Jadi tidak boleh mentang-mentang jadi aparat, mentang-mentang jadi petugas bisa seenaknya dengan pelayan atau kepada pengguna jasa, minta maaf. Nah ini yang harus ditekankan kepada seluruh operator sehingga kita memberikan pelayanan kepada masyarakat itu dengan tulus, dengan hati yang ikhlas. Betul, karena justru kemajuan itu berawal dari keresahan kalau menurut Dimas. Oke. Jadi justru dari keresahan yang ada semuanya diakomodir, dibaca menjadi peluang untuk kita semakin maju. Betul ya, dengan adanya kritik saran ini juga justru lebih baik lagi untuk BPTD bisa mengembangkan segala bentuk fasilitas juga terminal ke depan. Nah, kalau tadi kan kita sempat ngobrolin bahwa ternyata dengan adanya terminal lintas batas ini justru jadi peluang. Benar kan, Mas? Betul. Nah, kalau ngomongin soal peluang sendiri, mungkin kalau dari Pak Marta sendiri gimana melihatnya dari posisi masyarakat juga pemerintahan daerah, sejauh apa sih terminal lintas batas ini bisa jadi peluang untuk kita? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya seperti yang tadi disampaikan ya, memang hubungan kerjasama ini membuka banyak peluang nih, bukan ya? Dengan salah satunya tadi aksesibilitas mudah, jadi persaudaraan semakin meningkat. Samping itu juga perekonomian menurut saya sih terbuka, peluang ini terbuka sehingga dengan adanya angkutan yang memudahkan ini, teman-teman akan lebih mudah untuk melakukan pergian ke Dili untuk melakukan rapat bisnis ataupun apa seperti itu. Juga sebenarnya dari pemerintah daerah kalau melihat ini sebagai keuntungan, karena apa? Dengan adanya kerjasama ini pasti akan menimbulkan arah untuk kerjasama yang lain. Seperti contohnya tadi disampaikan terkait dengan perjanjian untuk angkutan barang gitu ya. Jadi komoditas apa yang bisa dikirim ke Timor Leste. Itu jadi bisa mungkin dari pertanian ataupun hasil bumi lainnya. Begitu kan. Itu dibikin perjanjian kerjasama. Sehingga dari pemerintah Timor Leste maupun pemerintah Indonesia dalam hal ini Provinsi NTT itu sama-sama menguntungkan. Seperti itu. Nah ini saya juga berharap hal ini bisa dilihat sebagai peluang ya, peluang yang sangat baik gitu kan ya, sehingga semuanya ini ikut merasakan nih, baik dari masyarakat yang bawah maupun dari pemerintahan itu memanfaatkan adanya layanan ini begitu. Oke. Dan we hope so, mudah-mudahan ke depan nanti segala bentuk keinginan yang sudah ada dari BPTD itu bisa terakomodir tidak hanya dengan masyarakat tapi juga dengan pemerintah daerah ya. Nah, kalau pesan Pak Marta sendiri nih untuk masyarakat yang mungkin baru tahu atau mungkin belum tahu soalnya adanya transportasi lintas negara ini, pesannya ke teman-teman yang lagi nonton seperti apa? Baik, terima kasih Kak Dimas. Pesan saya kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, mari kita manfaatkan terminal tipe A Bimoku, terminal yang sudah disediakan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya karena fasilitasnya juga sudah nyaman, aman, dan berkeselamatan. Mari kita manfaatkan terminal tersebut sebagai area untuk naik turun penumpang, area untuk pusat kegiatan maupun berkumpul sehingga terminal tersebut lebih ramai dan bisa dirasakan manfaatnya untuk seluruhnya. Dan mungkin dapat saya tegaskan bahwasanya angkutan lintas batas negara ini bukan hanya sekedar sarana pengangkut ya dari Indonesia menuju Timor Leste, tapi ini merupakan sebuah cikal bakal adanya peluang bisnis. Betul. Adanya peluang untuk pariwisata, membuka pariwisata ataupun peluang bisnis lainnya yang bisa banyak sekali dieksplor. Nah, ini mungkin
karena juga domain kami bukan di situ, tapi kami menghimbau nih kepada ayo kita semuanya baik dari masyarakat maupun instansi ataupun pelaku usaha, mari kita jangan takut-takut untuk mencoba hal-hal baru gitu kan ya, sehingga membuka peluang untuk peningkatan ekonomi gitu. Oke, nah ini ternyata apa yang sudah dibagikan sama Pak Martat dari tadi ini justru sangat membuka pikirannya Dimas sebagai ini mewakili masyarakat awam yang memang belum terlalu tahu ya Oke. soal adanya transportasi lintas negara Indonesia dan Timor Leste yang ada di pelayanannya itu ada di Terminal Bimoko. Nah selama ini kan cuma lewat-lewat doang lihatnya wah apa nih bangunan megah pas awal dibilang terminal bus agak kurang percaya tapi ternyata sekarang lebih diyakinkan lagi. Betul. Dan buat sobat Ketompo Podcast yang lagi nonton ini menjadi satu apa ya langkah awal yang baik buat kita yang mungkin selama ini tuh sebenarnya pengen jalan-jalan ke Timor Leste tapi mungkin belum tahu sarana dan prasarananya. Nah ini sudah dijelaskan detail sama Pak Marta di obrolan kita di KMB Talk hari ini. Nah ini terakhir nih Pak Marta, harapan Bapak mungkin secara pribadi atau mungkin mewakili teman-teman BPTD terkait dengan pengembangan layanan transportasi darat antar negara ini seperti apa ke depan? Oke. Untuk harapan yang dari lubuk hati saya terdalam, saya ingin membuka seluruh jaringannya. Jadi seperti yang tadi disampaikan, nggak hanya Kupang Dili nih. Iya. Sekarang nanti kedepannya ada Kupang Oyekusi, ada Kupang Suai. Jadi Iya. saya berharap masyarakat yang dulunya bersatu ini sekarang bisa tetap dikonektivitaskan gitu ya, tetap menyambung silaturahmi melalui angkutan lintas batas negara ini. Begitu. Oke. Jadi dengan harapan ya tadi persaudaraan tumbuh, ekonomi di Nusa Tenggara Timur juga tumbuh. Tumbuh. Nah, ternyata dampaknya memang sejauh itu juga ya. Wah, anyway terima kasih banyak Pak Marta Sama-sama, sudah berbagi Kak dengan Devi. kita Baik. banyak sekali hari ini. Ini thank you juga ya TVRI sudah panggil saya jadi host karena saya dari yang tidak tahu apa-apa jadi tahu banyak. Dan jadi sangat berminat juga untuk nanti travelingnya bisa pakai bus dari terminal Bimoku. Bimoku betul kan? Nah ini buat teman-teman yang nonton Sobat Ketompo Podcast sudah terbuka kan pikirannya hari ini kalau ternyata transportasi darat itu sudah semaju dan senyaman itu. Pertama ada perhatian khusus dari teman-teman BPTD untuk terminal kita di Bimoku yang memang sudah dikelola sebagus itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya planning untuk traveling ke Timor Leste nanti bisa banget informasinya bisa dicari di mana tuh Mas kalau di sosmed ataupun di website. Baik, untuk informasi itu bisa dilihat di Instagram akun resmi kami di Ya. BPTD kelas 2 Nusa Tenggara Timur. Itu sudah sangat lengkap informasi terkait dengan jadwal keberangkatan, lalu juga rute-rutenya sudah ada. Oke, jadi langsung dicari tahu aja nanti ke Instagramnya BPTD untuk informasi tentang keberangkatan ataupun kedatangan fasilitas-fasilitas yang ada di Terminal Bimoku biar teman-teman lebih dekat dengan semua fasilitas yang sudah disediakan oleh BPTD untuk Terminal Bimoku. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Marta. Dengan senang hati. Saya langsung mau jadwalkan untuk mau main-main ke terminal. Harus dong, harus. Karena dekat juga kebetulan. Biar bisa lebih merasakan secara real karena kan diceritain nih. Harus ada experience langsung untuk bisa merasakan semaju apa sih yang seperti sudah digambarkan sama Pak Marta tentang Terminal Bimoku yang ada di Kupang. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi dan teman-teman Ketompo Podcast terima kasih banyak sudah nonton KMB Talk hari ini. Jangan lupa video ini di-share, like, comment, subscribe, share sebanyak mungkin supaya teman-teman yang butuh informasi tentang Terminal Bimoku yang mau berangkat ke Tiles terutama bisa tahu dan bisa langsung mengakses semua informasi yang sudah kita bagikan hari ini. Ketemu lagi di next episode KMB Talk. So, thank you. Bye-bye. Thank you. Selamat siang.